Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maxim Driver Update, teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin memberikan teman-teman tips, trik, dan juga cara bagaimana teman-teman bisa mendapatkan banyak orderan. Dan tips ini saya berikan buat teman-teman semua, bagi yang pemula maupun yang bukan pemula, yang sudah datang di channel ini untuk menyaksikan dan mendapatkan info mengenai cara mendapatkan banyak orderan, ataupun dalam istilah lain itu cara gacor. Jadi untuk mendapatkan banyak orderan, bagaimana caranya? Teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip dan jangan dilewat. Ini sesuai pengalaman saya dan juga sesuai pendapat saya, yang mana yang sudah saya jalankan di aplikasi taksi driver ataupun menjadi driver Maxim. Oke, jadi teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasannya. Di sini saya berikan 5 cara gacor buat teman-teman semua, dan saya jelaskan satu persatu buat teman-teman secara detail, dan juga semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Oke. Di sini saya ingin memberikan 5 cara gacor Maxim untuk teman-teman semua. Yang pertama yaitu adalah rating. Nah, rating di sini berpengaruh buat teman-teman semua ketika menjalankan orderan. Ketika rating teman-teman di bawah, pastinya orderan akan susah masuk, dan orderan akan masuk ke siapa-siapa saja driver yang mempunyai rating di atas. Seperti ini, rating saya itu 0,99/100. Itu kemarin tanggal 20 Desember 2023. Jumlah rata-rata order saya itu selama sehari itu 16. Di sini rating saya 0,99/100. Jumlah rata-rata order terselesaikan selama sehari itu ada 16 atau sampai 17 orderan selama sehari. Ini dikatakan gacor atau tidak, teman-teman yang menilai. Tapi di sini menurut saya, ketika rating kita bagus dan kita mempunyai jumlah rata-rata order terselesaikan selama sehari itu bagus, pastinya orderan juga akan lebih banyak masuk ke kita. Nah, bagaimana cara teman-teman untuk memperbaiki rating? Teman-teman tinggal jalankan semua orderan yang ada, jangan pernah batalkan orderan. Teman-teman ambil sebanyak-banyaknya orderan di hari itu, walaupun belum gacor. Dan ketika teman-teman udah ratingnya udah bagus, di situ teman-teman udah bisa konsisten untuk mendapatkan banyak orderan. Itu untuk rating. Jadi rating yang paling di atas itu adalah 0,99/100. Ada yang bilang 0,99/100 itu tidak gacor, itu salah. Tetapi di sini diberikan kita yang paling tinggi 100, pasti yang paling gacor. Kalau di bawah itu, di bawah dari 100 itu masih tinggi yang 100, kan gitu penjelasannya. Jadi ada teman-teman atau teman-teman driver yang bilang 99/98 lah, per 97 lah, itu sama saja, tidak sama. Jadi ini yang 0,99/100 adalah yang paling di atas, teman-teman, gitu. Jadi rating sangat berpengaruh ketika teman-teman mendapatkan banyak orderan. Yang kedua, di sini saya mau jelaskan yang kedua, yaitu prioritas. Keberadaan prioritas sangat penting ketika kita berada di jalan. Ketika kita belum prioritas, pastinya banyak orderan-orderan itu yang masuk ke kita itu orderan sisa yang ada di tab order seperti ini. Orderan-orderan yang sisa itu contohnya adalah orderan-orderan yang ongkirnya di bawah, seperti ini 5.600, ada yang 6.000, ada yang 4.000, 4.700, ada yang 5.000 dan seterusnya. Dan ongkir-ongkir di bawah yang itu akan didapatkan oleh non prioritas ataupun yang belum prioritas, gitu. Nah, ketika teman-teman sudah prioritas, itu ditandai dengan ketika kita pergi ke layanan, kita buka Maxim Indonesia dan tulisan kita situ udah berubah menjadi prioritas ditingkatkan. Nah, bagaimana cara kita merubah jadi prioritas ditingkatkan? Teman-teman juga bisa langsung baca di obrolan, pergi langsung ke pengumuman. Di sini pergi langsung ke Maxim Indonesia. Di sini teman-teman langsung pergi ke pembelian atribut baik. Teman-teman bisa beli lewat Shopee, teman-teman juga bisa beli lewat Tokopedia. Harganya 290.000, di daerah teman-teman juga berbeda harganya. Jadi lihat aja untuk harga di pembelian atribut baik. Nah, ketika teman-teman udah beli, udah ada helm, udah ada jaket, dan udah prioritas akun teman-teman jalankan orderannya. Di situ teman-teman coba di hari pertama, hari kedua, dan 7 hari seterusnya. Ketika teman-teman menjadi prioritas pertama, teman-teman rasakan bagaimana perbedaan ketika
yang belum prioritas dan berubah menjadi prioritas. Nah, ketika rating udah bagus dan teman-teman udah jadi prioritas, kemungkinan besar di situ teman-teman akan gacor dan mendapatkan banyak orderan. Oke, kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu posisi kita, teman-teman. Nah, ketika kita udah rating udah bagus, kita juga udah prioritas dan posisi kita jauh dari orderan yang kita minta, misalkan kita mau ambil orderan yang besar, yang kakap lah di tab order yang kita minta, orderan food and soup atau orderan delivery ataupun orderan food and goods yang ada besar muncul di tab order, itu misalkan 20.000, 25.000 ongkirnya. Teman-teman mau minta, ketika posisi teman-teman berada jauh dari orderan tersebut, itu kecil kemungkinan teman-teman tidak akan mendapatkan itu, karena kemungkinan prioritas lain berada terdekat dari orderan tersebut. Itu. Jadi posisi teman-teman itu lihat, ketika ada orderan terdekat di bawah 2 kilo, ketika teman-teman udah prioritas dan teman-teman udah ratingnya udah bagus, kemungkinan besar itu akan masuk ke teman-teman. Tapi kalau lebih dari 3 kilo itu tidak akan masuk. Ini sesuai pengalaman saya. Nah, kalau untuk orderan otomatis itu akan masuk ke kita kalau kita udah prioritas dan kalau kita udah ratingnya udah bagus. Jarak yang dikasih ke kita itu jarak di bawah 3 km. Kalau rating kita bagus, terus juga kalau kita udah prioritas tadi, itu akan masuk ke kita dengan ongkir-ongkir yang besar. Jadi itu akan terus masuk ketika kita pindah ke tempat lain, masuk lagi dan kita akan mendapatkan banyak orderan gitu, teman-teman. Jadi posisi untuk meminta dan posisi untuk mendapatkan orderan otomatis ini sangat berpengaruh ketika kita ingin mendapatkan banyak orderan gitu. Jadi pastikan posisi teman-teman itu berada terdekat dari orderan yang teman-teman minta, dan juga pastikan posisi teman-teman itu berada pada orderan-orderan yang banyak, yang itu bisa termasuk di dalam kota, misalnya di sekolah-sekolah, di kantor, ataupun di tempat-tempat ramai yang itu bisa mendapatkan orderan baik banyak gitu. Kita lanjut ke pembahasan keempat, yaitu kecepatan tangan. Nah, ini pendapat saya mengenai kecepatan tangan dari orderan delivery dan juga orderan food and soup yang kita minta. Itu kecepatan tangan bisa jadi salah satu yang paling penting ketika kita ingin mendapatkan banyak orderan. Kadang banyak teman-teman kita yang udah prioritas, yang udah ratingnya bagus, ketika tangannya kurang cepat itu bisa kalah cepat, bisa kalah dalam mengambil orderan di depan mata. Kalau kita kalah cepat itu bisa jadi orderan atau driver lain yang dapatkan orderan tersebut, bukan kita lagi. Itu jadi ketika udah habis orderan sebelumnya, teman-teman udah selesaikan dan ada orderan terbaru yang muncul di tab order dan itu dekat dengan posisi teman-teman, dan pada saat itu tangan teman-teman juga masih kosong ataupun masih belum ada aktivitas, teman-teman langsung klik aja. Ketika ada orderan food and soup, ada orderan besar seperti ini, langsung klik minta dan langsung lanjut. Itu biasanya langsung masuk ketika kita selesaikan orderan sebelumnya. Itu jadi kecepatan tangan bisa sangat berpengaruh buat teman-teman. Ini menurut pendapat saya gitu. Kecepatan tangan bisa sangat berpengaruh untuk mendapatkan banyak orderan. Itu dari 4 tadi yang udah saya jelaskan. Yang pertama adalah soal rating, yang kedua prioritas, yang ketiga adalah posisi, dan yang keempat adalah kecepatan tangan. Itu semuanya bisa berpengaruh untuk teman-teman mendapatkan banyak orderan. Nah, penjelasan singkat mengenai cara gacor ini saya jelaskan semua buat teman-teman dari 4 penting di atas, dan yang paling penting dari semuanya adalah yang kelima, yaitu konsistensi, teman-teman. Nah, kalau di sini teman-teman konsisten dari pagi, teman-teman udah jalan tiap harinya, dan juga teman-teman udah dapatkan rute yang mana orderan tiap pagi muncul ketika teman-teman di daerah ataupun di titik-titik tertentu. Oh, ini ada orderan di sini, teman-teman udah berada di titik sini gitu. Jadi teman-teman itu konsisten, jam berapa keluar, teman-teman udah dapatkan orderan pertama dengan orang yang sama, nanti orang yang sama itu akan terus dapat atau akan terus teman-teman dapatkan gitu. Jadi posisinya itu teman-teman jalan pagi konsisten sampai sore bisa, dan di jam-jam sibuk itu pagi, sore, pagi jam 6 sampai jam 9, itu sore dari jam 5 sampai jam 6
maghrib gitu teman-teman. Jadi konsisten sangat berpengaruh. Kalau semuanya teman-teman udah laksanakan yang 4 tadi dan teman-teman yang kelima teman-teman tidak laksanakan, pasti besoknya itu akan berpengaruh lagi ke akun teman-teman. Tapi kalau teman-teman konsisten tiap harinya, yang sebelumnya itu bisa sangat pengaruh juga untuk teman-teman dapatkan orderan banyak gitu. Jadi konsisten, ratingnya bagus, konsisten juga, prioritas udah pasti konsisten, posisinya juga udah konsisten, dan konsisten dapatkan orderan di setiap harinya itu teman-teman udah targetkan berapa orderan yang teman-teman jalankan. Pastinya setelah semuanya terlaksana, teman-teman tinggal penyesuaian hari dan lihat apa yang akan teman-teman rasakan ketika teman-teman menjalankan apa yang saya sampaikan kali ini. Itu jadi 5 cara gacor Maxim ini simple dan mudah untuk teman-teman semua laksanakan sebagai seorang driver, dan ini adalah cara termudah yang teman-teman lakukan. Tidak perlu pakai mood ataupun pakai aplikasi-aplikasi pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima yang itu nanti akan membuat akun teman-teman bisa terblokir. Dengan cara ini teman-teman udah bisa mudah untuk mendapatkan banyak orderan. Lakukan semuanya ataupun bisa lakukan satu persatu, dan juga teman-teman jalankan semua orderan yang ada. Oke, jadi itu aja untuk cara saya yang saya berikan buat teman-teman semua. Semoga video dan penjelasan saya bisa teman-teman mengerti. Kalau ada penjelasan ataupun pemahaman berbeda ataupun pendapat berbeda dari kawan-kawan yang nonton video ini, tulis di kolom komentar apa pendapatnya. Berbagi ke driver yang lain yang pemula supaya bisa saling memberikan manfaat. Itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan loncengnya di bawah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.